Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Ziyadah ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus syukur kita kepada Allah yang dengan rahmat hidayah taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Selawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim marah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pada kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, wa man syarih halijan kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan, wa sabihat makum zaidi ma'al Muhammad Muhammad bin Al-Samad, usulul wufud bisyarikum ajmain Allah yaqillahu yarhamuhu wa yadkhul jannah wa yudhil alaina min barakatihi wa sallallahu alaihi wa sallam fi dinil akhirah. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Malik rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid dar. Amin. Halaman 443 yang bait paling bawah. Wa laqad hakaina anna Ibrahim ibn Adham rahimahullahu kana ala ma kana alaihi min amri dunya fa'adalah an dzalik wa qasada hadhihi tariq. Ya, kita lanjutin masih dalam menceritakan orang-orang ma'rifatullah yang sampai kepada ma'rifat dalam waktu yang singkat. Ini kan kita menjalankan 7 tangga ini, ya maksudnya ada dikatakan ada yang cepat, ada yang lama, ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil, ada yang 70 tahun baru paham, baru bisa jalan, ada yang 20 tahun, ada yang setahun, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sekejap, gitu. Ya, tergantung inayahnya Allah, pertolongan Allah. Ya, tergantung dimudahin apa enggak. Nah, kemarin salah satu contohnya adalah orang-orang yang dimudahkan, yaitu para ashabul kahfi. Begitu cepat mereka beriman, begitu cepat mereka sampai langsung pada tauhid ma'rifatullah. Lalu orang-orang yang penyihir, ya penyihir di zaman Bani Musa, cuma hitungan jam, mungkin setengah dari jam mereka tadinya kafir langsung menjadi orang ahli ma'rifat. Ya kita ya 12 tahun mungkin ngaji gini ya. Jadi ahli apa nih? Belum sampai. Kayaknya yang 70 tahun nih masuk ini. Ya. Ada yang 70 tahun baru paham. Belajar, ada yang 20 tahun. Ada yang 10 tahun, ada. Nah, ini contoh-contoh yang ma'rifatullah sampai ke tangga 7 lewat selesai. Cuma sekejap. Salah satunya lagi ini walaqad hakaina, sesungguhnya telah diceritakan kepada kami. Anak Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim ibni Adham. Ibrahim bin Adham sudah sering dengar ya. Beliau itu adalah kana min abna'il muluk. Dia anak-anak raja. Ya kana alam makana alaihi min amri dunia. Beliau ini dulunya berkutat dengan masalah dunia. Ya. Kayaknya udah pernah diceritain tentang Ibrahim bin Adham. Dia taubat ya, dari raja. Terus dia banyak ceritanya, sebenarnya beda-beda pendapat. Ada yang dikatakan dia nanya kepada penasehatnya tentang masalah air kencing itu, ya yang dia nanya, beri aku nasihat agama. Dulu sih udah pernah di Nasul Ibad, tapi dulu banget ini, ya Nasul Ibad tentang Ibrahim bin Adham. Ya beliau sebagai raja mempertanyakan tentang masalah ilmu agama, maksudnya beritahu aku tentang nasihat agama. Terus penasehatnya mengatakan, wahai baginda, seandainya ada kamu dalam berjalan di padang pasir, lalu kamu kehausan dan ternyata kamu akan mati kalau nggak minum. Ada seseorang yang memberimu segelas air dan dia meminta kerajaanmu setengahnya, baru memberikan air itu. Apakah kamu akan memberi setengah kerajaanmu dengan diganti dengan air? Kata Ibrahim, ya saya akan kasih demi saya tetap hidup. Terus ditanya lagi, wahai Ibrahim bin Adham, seandainya kamu selamat dari padang pasir, ya
dengan minum air segelas itu, tetapi dengan air segelas itu kamu tidak bisa kencing selama seminggu. Nah itu sangat menyiksa. Lalu ada dokter yang bisa menyembuhkan kamu dan bisa membuat kamu kencing kembali, tetapi dia minta setengah kelajaanmu. Apakah kamu akan memberikan? Dia bilang, ya saya akan berikan demi sakit saya hilang. Kata penasihatnya, wahai baginda, sesungguhnya kerajaanmu hanya segelas air dan air kencing. Akhirnya dari situ dia tobat, malah ditinggalin kerajaannya untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya salah satu kisah tentang Ibrahim bin Adham. Ada lagi kisah di tempat lain dikatakan Tazkiratul Aulia atau diceritakan bahwa ada orang dia lagi duduk di istananya, di singgasana, di atapnya ada suara bluk 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 gitu. Dia langsung naik. Dia ngeliat ada orang itu lagi lari di atas loteng kerajaan gitu. Terus ditanya, kamu ngapain di sini gitu. Ini orang adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir. Dia bilang, saya lagi nyari ontak saya yang hilang gitu. Kalau kata Ibrahim Adam, ente stres banget nyari ontak di atas loteng gitu. Lalu Nabi Khidir menjawab, kamu juga stres kenapa? Nyari Tuhan di dalam istana yang megah, nggak bakal ketemu. Dari situ juga disadar, akhirnya ditinggalin kerajaan. Ya, hidup mewah dengan penuh kenikmatan, nyari ketauhidan jauh. Gitu. Begitu kata Ibrahim, kata Nabi Khidir. Itu juga yang membuat kisahnya dia pergi dari kerajaannya, ditinggalkan, dan dia mencari Tuhannya, ma'rifatullah. Nah ini dikatakan di sini fa'adala an dzalik, kalau dia berpaling dari kehidupan dunia itu, wa qasada hadhihi thariq, dan dia menuju kepada perjalanan ini, ya 7 tangga ini yang kita pelajari. Falam yakun illa miqdaru sirihi min balkhit ila marwarus ini, ya tidaklah dia berjalan dari meninggalkan kerajaannya, kira-kira perjalanan dari Balkha itu Afghanistan kepada negeri Marwaruz, susah bukan namanya, Baladul bi Khorasan, di negeri Khorasan itu Irak. Jadi Afghanistan ke Irak, nggak tahu tuh letaknya gimana. Afghanistan ke Irak jaraknya semana itu? Itu perjalanan kaki dia untuk mencari Tuhan. Sekedar dia meninggalkan semua kerajaan dan kenikmatan dunia, dia berjalan mencari Tuhan dari Afghanistan ke Irak sampai dia langsung sampai ke tingkatan tauhid. Nggak lama. Ya kalau nanti dilihat dari peta Afghanistan ke Irak itu berapa jaraknya? Ya perjalanan kaki. Nah sampai itu dikatakan di sini hatta soro, sampai dalam perjalanan itu kayak Allah langsung kasih kemuliaan daripada ma'rifatullah. Ya cepat gitu hitungannya dalam, tapi itu kan ekstrim, udah meninggalkan semua urusan dunia ya. Dia berjalan langsung Allah kasih kesaktian, langsung mulia. Bihaitsu asara ila rajulin saqata minal qantarati, yaitu di mana beliau itu mengisyaratkan kepada seorang laki-laki, dia lagi jalan nih, dalam perjalanan itu Allah langsung memberi karomah. Ya, dia memberi isyarat kepada seorang laki-laki yang mau jatuh dari jembatan. Dia melihat ada orang mau jatuh dari jembatan. Ya, bawahnya air yang sangat deras. Ya, fil ma'il kasir, air yang banyak, maksudnya ini jembatan bawahnya jurang lah, maksudnya airnya orang jatuh pasti mati nih. Ya, hunalika ankif, dia cuma mengatakan berhenti. Gitu. Fawaqafa rajul makanahu fil hawa'i fatakhallas. Lalu itu orang berhenti di udara, nggak bergerak, lalu bisa selamat. Kita begitu ya. Ya tetap berhenti orangnya dari kami dia, jadi jatuh. Sakti ya.
Orang bisa berhenti di udara kayak film karton, gitu kan, nggak jatuh, lama jatuhnya. Ya, bayangin Allah memberi keutamaan, kemuliaan, bisa membuat orang nggak jadi mati, nyebur kali, lagi mau nyebur, dia bilang berhenti, berhenti itu orang di udara, nggak bergerak, nggak jatuh, lalu diselamatin. Ini cuma baru berjalan dari Afghanistan menuju Irak, acara di mana beliau berusaha untuk mentauhidkan Allah, tetapi ekstrimnya meninggalkan semuanya dulu ya. Dia langsung ekstrim sih, tinggalin kerajaannya, tinggalin anak bininya, langsung mencari Allah, bermakrifat, mencari kemakrifatan. Tetapi jalan perjalanannya itu langsung Allah beri kemuliaan. Kenapa? Alladzina jahadu fina. Jadi itu sebenarnya siapa yang sungguh-sungguh mencarinya. Jadi sungguh-sungguh banget. Gimana nggak sungguh-sungguh? Ya kelebihan sungguh-sungguhnya kalau buat kita apa? Semuanya ditinggalin. Dia kan nggak bawa apa-apa. Ya udah sering diceritain dulu ya dalam perjalanannya beliau yang sampai ketemu emas kayak perak, green, berlian, dia nggak ambil. Tes-tesnya Allah tuh. Lalu paragraf selanjutnya, wa amal ladzi lam tusbiku lahul inayatu wa lam yu'amal bil fadli wal hidayah fa yuwakkalu ila nafsih. Ini yang berat. Ini katanya di mana kita kalau sampai di sini ya berat. Nah ini sekarang kemarin udah ceritain semua dari kisahnya Ashabul Kahfi, para penyihir di dalam Musa, terus seperti contoh Ibrahim bin Adham yang agak lamaan dikit. Ibrahim bin Adham itu hitungannya dalam perjalanan dulu, tapi semuanya mereka kenapa dikatakan cepat mendapatkan ma'rifatullah? Alladzi jahadu finanya itu, alladzina jahadu, sungguh-sungguhnya ini di atas rata-rata mereka semua ya. Taruhannya semua kan nyawa itu. Ya. Zaman Ashabul Kahfi taruhannya nyawa. Kenapa? Dia ngaku di depan kerajaan yang semuanya penyembah berhala, kerajaan yang sangat besar dan sangat kuat. Bayangin dia bilang saya tidak menyembah ini semua, berani gitu begitu. Kira ekstrim banget. Para penyihir-penyihir ini di zaman Musa kita tahu sendiri otoriter dan sangat garangnya Fir'aun. Lalu mereka menentang Fir'aun dengan masuk Islam, ikut Musa. Mereka udah tahu resikonya, habis sudah sama Fir'aun, berat resikonya. Ya, Ibrahim bin Adham sebegitu megah, segitu hikmat dalam kerajaan, punya anak, punya bini, punya segalanya, ditinggalin semua untuk mencari Allah. Tiga-tiganya memang cepat Allah bukain marifat, tetapi kita lihat semakin ekstrim semakin cepat memang. Nah ini ekstrimnya ini yang kita nggak mampu ya. Allazi jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh. Nah contoh-contoh ini di dalam kitab ini Ghazali mencontohkan langsung kepada allazi jahadu finanya yang kelas-kelas ekstrim ya. Kelasnya udah langsung jiwa, raga, semuanya dikorbankan. Tetapi memang terbukti sangat cepat, hitungan jam, menit, dan hitungan hari. Mungkin kalau Ibrahim bin Adham berapa bulan perjalanan dari Afghanistan ke Irak, langsung itu Allah beri karomah, kemuliaan. Ya, tadinya dia orang yang nggak beribadah dengan baik, seorang raja yang hidupnya senang aja, tahu bisa kelasnya punya ma'rifat, punya karomah, dengan stop orang stop di udara, langsung punya karomah. Yang kita udah ngaji bayang puluhan ya belasan tahun, puluhan tahun kali kita udah bayang ngaji tahajud apa, kok kita nggak punya karomah seperti ini? Dia cuma sebentar langsung punya. Kenapa? Alladzina jahadu fina, sungguh-sungguh ekstrim, ditinggalin anak bini. Nah kita kan kalau anak kita sakit aja kita ngaji dulu ya. Ini bayangin berat ya. Alladzina jahadu finanya luar biasa, wajar Allah langsung buka ya. Nah ini kita khawatir di bab selanjutnya ini, wa amal ladzi lam tusbik. Adapun orang yang tidak didahului dengan inayah dari Allah nih, orang yang nggak ada pertolongan Allah, walam yu'amal
bil fadli, dan Allah tidak memperlakukan dia dengan anugerah. Allah nggak kasih anugerah, Allah nggak tolongin, wal hidayah, dan Allah nggak beri petunjuk. Fayuwakkalu ila nafsi, maka dia akan membebani itu segenap beban itu sendiri. Jadi dia usaha bisa mungkin, tapi 70 tahun mungkin kerja keras. Yang usaha usahanya kayak gini, ngaji cuma nggak pernah berani ekstrim. Warubama ya bekofi si'bin min akobatin wahidatin sab'ina sanatan. Boleh jadi dia akan tetap berjalan di si'bin, celah bukit, min akobat, daripada tanjakan yang satu, selama 10 tahun 70 tahun. Walayak ta'uha, gak tuntas. Bisa dikatakan tadi, maksudnya begini, bila bisa jadi orang yang gak dapat pertolongan Allah, gak dapat anugerah Allah, dia cuma usahain sama kemampuannya aja, dia akan ada di tangga 1 atau tangga 2 atau tangga 3, atau dikatakan tangga 1 aja dia sampai 70 tahun gak tuntas. Ini kalau gak ada pertolongan Allah, ini gak ada anugerah Allah. Lah kalau 7 tangga, ya kalau 70 tahun gak cukup hidup kita. Nih, Ghazali mengatakan begitu. Bisa jadi dalam satu tangga aja dia 70 tahun gak selesai. Ini yang harus kita renungin, gimana caranya kita dapat pertolongan Allah. Wa kam yasihu wa yasruhu, berapa banyak orang yang teriak-teriak menjerit-jerit. Ma azlam, ma, betapa gelapnya. Maksudnya di sini ungkapan bahwa berat sekali begini. Ya, mau teriak gimana pun nggak ada yang bisa nolong. Maksudnya kalau misalnya ada orang, contohnya nih, kayak kita naik tebing 1, tebing 2, dan kita ada di tebing 1 ini 70 tahun. Berapa beratnya saat kita teriak pun nggak ada yang dengar, nggak ada yang bantu. Kita menderita di sini. Kenapa? Tuh butuh bantuan sebenarnya. Ya, misalnya diterjal bukitnya itu dalam, kita nggak bisa naik ke atas kecuali ada tambang, dan di situ kita minta tolong, kagak ada yang dengar. Ya, karena nggak ada yang nolong. Seandainya ada yang nolong dan kita mau naik pun nggak mampu karena berat. Tetapi kalau ada yang nolong, pakai tali, pakai tambang, bisa keluar. Ini kita butuh pertolongan Allah dalam menuju ke makrifat. Tapi Allah nolong juga milih-milih begitu. Ya, siapa yang sungguh-sungguh, aku akan bukakan jalan-jalannya, kan begitu ayatnya. Jadi Allah butuh bargain dulu. Gua tolong, tapi sungguh-sungguh dulu. Kalau sungguh-sungguh baru gua tolong. Ini kan bargainnya. Nah, kalau kita enggak menjalankan bargain ini, Allah menyuruh kita sungguh-sungguh, maka kita akan kayak gini. Wa kam sahihun yasru, berapa banyak orang yang teriak-teriak, betapa menderitanya dalam kegelapan hadat torik wa askalahu, dan betapa begitu samarnya ini perjalanan gak jelas arah dan tujuannya. Gitu. Perjalanan ma'rifat kita tuh yang gak jelas arah dan tujuannya. Kita gak ngerti kita lagi di tangga berapa nih. Kenapa? Gak jelas apa yang kita jalanin. Kenapa ini? Karena gak ada keseriusan dan pertolongan Allah. Wa sarahadal amro wa a'dalahu, sulit sekali perjalanan ini dan sangat rumit. Fa inna sa'na kullahu ila asl wahidin, karena segala urusan seluruhnya pada dasarnya adalah satu, yaitu takdir Allah Maha Kuasa, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Adlil Hakim, yang Maha Adil dan Hakim. Jadi segalanya adalah akan menjadi sulit dan rumit kecuali pertolongan Allah. Jadi mintalah sama yang punya urusan. Ya, kemarin kan gimana sih cara mintanya? Ternyata ada bargain. Alladzina jahadu fina, baru dikasih. Siapa yang sungguh-sungguh, baru Allah mudahin. Mintanya begitu. Kita boleh minta sama Allah dan Allah bukain, kata ya. Alladzina jahadu fina ladah diam subur, kami akan bukain jalannya. Kita minta dibukain, ternyata ada syaratnya dari Allah. Sungguh-sungguh dulu, ntar gue bukain. Ya. Fa'in kuta limaktasu,
limakhtaso hada bitaufiqil khassi wa hurima hada. Kenapa Allah ada yang dikhususin orangnya, ada yang dihalangin? Maksudnya ada yang dibuka, ada yang enggak. Ada yang ditolong, ada yang enggak. Kenapa begitu? Wakilahuma mustarikani fi ribqah al-ubudiyah. Padahal dua-duanya menjalani atau setara dalam ikatan penghambaan. Itu. Ya, pertanyaannya, kok ada orang yang dibukain, ada yang enggak? Padahal sama-sama ibadah, sama-sama ngaji, ya sama-sama sembahyang. Itu. Kenapa ada yang Allah buka, kenapa yang ada yang enggak? Kenapa ya ada yang Allah mudahin, kenapa ada yang enggak Allah mudahin? Padahal sama-sama Islam, sama-sama ngaji, sama-sama sembahyang, sama-sama tarawih, sama puasa begitu. Semuanya sama jalanin puasa, semuanya sama jalanin tarawih, semuanya ngaji. Kenapa ada yang Allah bukain, kenapa ada yang enggak? Ya. Fa inda hadza as-su'al yunada min siradikil jalal. Dan maka dari dari sisi ini pertanyaan, ya, ada seruan dari siradikil jalal, yaitu tempat bersemayamnya Sang Agung, maksudnya dari Allah. Allah mengatakan anil zamil adab wa rif sirrul rububiyah wahai kekalatil ubudiyah. Ya, lazimkan, haruslah kita bertata krama kepada Allah. Wa rif, ya, dan pahami tentang rahasia-rahasia ketuhanan dan hakikat-hakikat penghambaan. Itu maksudnya adalah Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Janganlah dia menanya tentang apa yang Allah kerjain, justru kalian yang akan ditanya di akhirat nanti. Begitu jawabannya, ya. Allah mau dibukain yang mana, ke yang ditutup yang mana, yang dimudahin yang mana, yang ditutup yang mana, yang disusahin yang mana, yang dimudahin yang mana. Jangan lo tanya, lo yang ditanya tadi akhirat. Jangan nanyain apa yang Allah kerjain, kenapa Allah begini, kenapa. Terserah dia Tuhan. Jadi kata Allah, la yus'alu amma yaf'alun wa yus'alun. Jangan nanya apa yang Allah kerjain, ente yang akan ditanya di akhirat. Kenapa di sini dikatakan beradablah kepada Allah, jangan nanya kayak gitu-gitu. Kata Ghazali, ya, al-azimil adab, ya, lazimkan tata krama kepada Allah. Maksudnya apa? Nanya begitu kita nggak ada tata kramanya. Ya. Hitungannya kita mempertanyakan bos yang punya segala-galanya. Kita karyawan. Ya. Ente bos ngapain ngerjain gini-gini? Kata bos, urusan gue, serah gue yang punya, gue. Lo nggak sopan nanya-nanya begitu ke gue, gitu. Ini kalau kita mempertanyakan kenapa sih Allah ada yang dibukain, kenapa ada itu, jangan nanya begitu, itu nggak sopan. Makanya dijawab bertata kramalah kepada Allah. Ya. Dan juga pahami. Nah ini belajar, makanya pahami atas rahasia-rahasia ketuhanan dan rahasia-rahasia penghambaan. Makanya karena kita nanya, karena kita nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena kita nggak memahami ma'rifatullah, nggak memahami rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia penghambaan. Ya. Kalau kita paham, kita akan bilang, aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Kalau kita paham pasti kita takut, gak bakal berani komentar. Makanya Allah langsung kata, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan pakai nanya apa yang Allah kerjain, ente yang akan ditanya. Ente nanya Tuhan apa yang harus dikerjain, gak sopan. Makanya dibilang tidak beradab. Nah makin ketutup kita. Ya. Kita jalanin aja sungguh-sungguh belum, terus nanya, ya Allah kok kenapa ada yang dibukain, apa yang enggak? Padahal saya udah ibadah gitu. Kata Allah, ukuran sungguh-sungguhnya yang nilai gue, kata Allah. Jangan pakai lo nilai diri lo sendiri. Ya. Jadi jangan pakai nanya apa yang gue kerjain, lo yang gue tanya. Nah kalau kita mau banding-bandingin semua kayaknya sama ibadah semua. Ya, emang kita tahu isi hati manusia? Emang kita tahu kesungguhan-sungguhan orang itu?
Ya, kadang kita ngeliat pas di luar, di dalam rumah, di mana, bang kita lihat kesungguhannya dia. Dan Allah yang ngitung, dan Allah yang bisa nentuin kesungguhannya itu benar dari hati atau bukan. Karena ria ada bangga diri, apa sungguh-sungguh benar-benar kalian cari Allah. Makanya kita nggak bisa tahu. Makanya itu urusan Allah. Ya, yang dibukainya berarti dia beruntung, yang nggak dibukain, ya dia nggak beruntung. Itu. Jadi jangan bertanyain apa yang Allah kerjain, siapa yang dibukain, siapa yang enggak. Kenapa sih Allah orang ini dibukain, kenapa sih enggak yang ini? Yang usah ditanya. Terus kita juga jangan sampai nanya, ya Allah kayaknya saya sudah sungguh-sungguh kok nggak dibukain juga. Ini menurut siapa sungguh-sungguh? Ya, jangan menilai diri sendiri. Ya, kan kita kalau lagi ngerjain soal kan bukan kita yang ngoreksi. Yang ngoreksi kan guru. Masa kita ngerjain soal kita yang ngoreksi sendiri? Ya, yang ngoreksi kan Allah. Yang menilai kita sungguh-sungguh apa enggak, Allah bukan kita. Kalau kita yang namanya lagi susah, lagi ngerjain ibadah, kesannya capek. Ya, karena ya Allah saya udah capek begini. Kata kita capek, kata wali belum tentu. Jadi ukuran siapa? Kalau dibilang kita udah sungguh-sungguh, ukuran siapa? Ukuran kita. Bisa jadi ukuran kita, ukuran wali. Itu mau mukodimah atau mukodimah bisa jadi ibadah kita yang kayaknya udah berat banget, ternyata di para wali baru mukodimah. Makanya jangan mengatakan ya Allah saya udah sungguh-sungguh menurut siapa? Apalagi peradaban semakin kesini semakin manja. Orang-orang dulu bilang orang sekarang daya begini aja nggak nyanggup, disuruh puasa 3 hari begini terus wirid sampai subuh dari isya 3 hari doang. Kata berat banget ya. Dikata sama mertua saya, orang sekarang ya begini aja nggak nyanggup. Tuh, ya kita nganggap mungkin kerjaan itu 3 hari udah sungguh-sungguh banget. Orang dulu mukadimah doang. Terus kita udah ngerjain gitu 3 hari, puasa malamnya zikir sampai subuh 3 hari. Ya Allah saya udah sungguh-sungguh. Mana buktinya gitu? Kata kita sungguh-sungguh. Ternyata kata bukan kata Allah nih, kata orang dulu aja baru mukadimah. Jadi jangan merasa menilai diri kita. Jalanin aja sebaik mungkin, seikhlas mungkin, setulus mungkin, sekuat mungkin. Entar urusan dibuka apa enggak urusan Allah. Makanya la yusalu amma yaf'al wa hum yas'alun. Jangan nanya apa yang Allah kerjain. Kita yang akan ditanya. Ya. Jadi kalau kita mempertanyakan kenapa sih Allah ada yang dibukain, kenapa enggak, kenapa saya enggak dibukain, kenapa saya udah sungguh-sungguh, jangan nanya begitu. Itu dibilang tidak beradab kepada Allah. Ya, jalanin aja. Ya, mudah-mudahan kita tulus-tulus aja sama Allah, ntar Allah bukain malah. Gitu. Ini kan ukurannya berarti hati banget. Ya, kalau kita lihat kisah yang kemarin itu Ashabul Kahfi, para penyihir dari Mesir, terus Ibrahim bin Adham, ukurannya itu bukan lamanya yang dilihat ya, ukurannya niat dan kesungguhan hatinya yang dilihat, kesungguhan hati untuk menjadi baik. Ekstrim banget di hatinya yang ekstrim, serius sungguh-sungguhnya. Jadi hitungan Allah ternyata bisa jadi alladzina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh niat dan kemauannya. Nah itu ukurannya kan Allah yang tahu. Karena mereka ini kan cepat, tetapi berarti niatnya yang sangat Allah percaya, kesungguhan di hatinya. Kenapa? Kebuktinya soalnya apa? Dihukum mati aja mereka nggak takut. Oh berarti niatnya udah dalam banget ini orang niatnya, gitu. Padahal kerjaannya belum, ya kerjaannya cuma sebentar. Tetapi orang ini kelihatan apa? Ini kalau dia keluar dari agama itu, agama berhala, mereka resikonya disiksa dan dibunuh. Walaupun itu belum terjadi, tapi mereka udah tahu konsekuensinya itu. Berarti mereka apa? Serius niatnya. Gue tahu gue akan mati, akan disiksa, tapi gue niat. Nah, baru niat loh, tapi kesungguhan niatnya sangat luar biasa. Kenapa? Targetnya dia akan dibunuh, tetapi tetap dia niatin, gue keluar dari agama ini. Itu walaupun kalau dibilang secara zahir belum kerjain apa-apa, tapi lagi jahadu finanya di sininya berarti kesungguhan, apapun resikonya, kematian, disiksa pun mereka udah siap. Gitu. Walaupun belum terjadi itu.
Walaupun pembunuhan dan penyiksaannya belum terjadi. Ya Ashabul Kahfi kan akhirnya tidak terjadi. Akhirnya dia tidur malah. Tetapi kenapa? Karena dia sudah siap semuanya. Dia akan disiksa. Dia tahu siksaan Romawi saat itu bagaimana parahnya. Ya, bahkan mereka juga termasuk orang-orang yang tukang nyiksa tadinya mungkin. Ya. Dan mereka tahu parahnya bagaimana. Berarti mereka udah tahu, ngebayangin bahwa dia akan disiksa begini, akan hancur badannya. Udah berani. Udah niat. Berarti jiwanya udah kuat, niatnya yang dilihat Allah, kesungguhan hatinya. Nah ini ukurannya. Ada mungkin kita ngeliat bahwa ibadah dilihat zahirnya gitu, tapi belum tentu hatinya. Ya zahir kita ibadah, ya sampai tangan pegel apa. Lah ayo apa beda? Apa terlihat orang Ashabul Kahfi ibadahnya? Mereka belum ibadah. Tapi kok Allah hitung mereka orang-orang ma'rifat. Niat mereka yang sampai. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang secara zahir kelihatan ibadahnya kuat, sungguh-sungguh. Ternyata hati kita bukan untuk Allah. Ya, untuk kebanggaan, untuk kemuliaan, biar dikata orang benar, biar dikata orang mulia. Bisa jadi lelahnya kita ibadah sungguh-sungguh karena faktor itu. Hati kita bukan untuk Allah. Ya, itu yang bisa kita bayangin, kita renungin. Ashabul Kahfi niat ya yang dalam untuk menjadi orang tauhid. Terus para penyihir niat mereka. Kenapa niat mereka dikatakan hitungan dalam? Karena mereka harus bargain dengan kematian, tapi mereka tetap jalan. Ini bukti. Ibnu bin Adham. Ya, kita bisa bayangin niatnya keluar rumah itu kan berarti niatnya udah matang banget ya. Keluar rumah, keluar istana, anaknya mungkin ada juga yang mengatakan masih bayi, ada yang mengatakan masih dikandungan. Bininya mungkin cantik, kerajaan gede. Bayangin kita keluar dari kerajaan gak bawa apa-apa. Ada yang mengatakan dia telanjang kaki perginya dari istana. Ini kan niatnya udah pol banget ya. Kita paling masih bawa duit 5 juta kalau gitu ya kan. Ya bayanglah berapa dari kerajaan yang gue bawa. Seenggak-enggaknya kendaraan gue bawa. Ini kan ekstrim udah niatnya sudah dalam sampai ditinggal semua. Ya kesungguhannya terlihat dari niat. Makanya wajar kalau Allah langsung kasih karomah. Ya ini kembali lagi tadi, jangan mempertanyakan itu, tapi kesungguh-sungguhan aja. Kalau mau tahu juga ya dalemin tentang rahasia-rahasia keibadahan, ketuhanan, kehambaan. Kalau kita paham tentang rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia penghambaan, kita nggak akan pernah nanya. Ya, apa yang Allah kerjain kita nggak akan pernah nanya kalau kita sampai pada tingkatan memahami rahasia-rahasia ketuhanan dan rahasia-rahasia penghambaan. Maksudnya kalau ente udah sampai tingkatan paham takdir Allah, nggak akan nanya. Apapun yang Allah kerjain nggak bakal nanya. Nah ini bukti saat kita belum sampai memahami siapa Tuhan kita, kita nanya, kenapa sih Allah begini, kenapa sih Allah ngerjain begini, kenapa sih Allah? Ini dikatakan tidak beradab. La yus'alu amma ya'falun wa hum yus'alun. Jangan nanya apa yang Allah kerjain, kamu yang akan ditanya di akhirat. Ya Tuhan serah dia mau ngapain juga. Emang nggak ada pantas-pantasnya. Kita nanya yang punya segala-galanya. Karena apa? Allah misalnya menyiksa manusia pun dia nggak salah sekalipun dalam dunia ini, tapi Allah siksa, nggak zolim. Kenapa nggak zolim? Seterah dia, punya dia mau apain juga nggak salah. Ya, karena kan kalau zolim itu barang orang lain kita rusakin, itu zolim. Kalau barang kita sendiri, ya terserah kita mau apain juga, kan gitu. Nah semua alam semesta ini kita manusia adalah punya Allah. Allah kalau kita, maka Nabi Yusuf tetap takut walaupun dia menyiarkan agama dan memuslimkan Mesir. Kalau Allah bilang neraka ya neraka, serah Allah, dia Tuhan. Kalau seorang yang seperti Yusuf sekalipun sudah menjadi orang baik, tapi akhirnya Allah siksa, Allah nggak zalim. Kenapa? Terserah Allah. Orang Yusuf punya Allah apain juga, terserah. Begitu hukumnya. Tetapi Allah sangat bijaksana sampai mengatakan kalau lo baik lo masukin surga,
kalau lo jahat baru gue masukin neraka. Sebegitu baiknya Allah. Padahal kalau lo baik sekalipun dimasuk neraka, serah aja. Kata Allah, udah serah gue dong, gue Tuhan, punya gue semua. Gitu. Ini makanya jangan pernah mempertanyakan apa yang Allah kerjain. Ya, kita ini adalah punya Allah. Jadi jangan nanya sama Allah mau ngapain Allah, urusan Allah. Kita mah iya aja udah. Ya, itu makanya kalau ada orang yang namanya raja berkuasa, semuanya kita ini adalah hambanya, ya budak-budaknya. Nah kita mah udah dari dulu dihidupin sama raja itu, dari kecil dari gede sampai semuanya kita diurusin sama raja itu. Terus raja mau ngapain kita? Nah, jangan kita tanya. Nah kita nggak punya bargain apa-apa. Kita punya bargain apa sama Tuhan? Jadi jangan nanya sama Allah tentang apa yang Allah kerjain. Ya, ibadah kita bargain, kagak ada gunanya. Apa? Ibadah itu buat kita sendiri, bukan buat Allah. Ya. Allah melarang kita ini untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Allah. Allah nyuruh kita ibadah gini bukan buat Allah, buat kita sendiri. Jadi kita nggak perlu menanyakan apa yang Allah kerjain, karena kita nggak punya bargain sama sekali, mal. Ya, terserah dia. Jadi hitungannya dikatakan ini tidak beradab. Ya, makanya saya pernah bilang doa, kalau mau doa kita kan mungkin emang nggak paham, tapi kita manusia kadang-kadang pengen tahu gitu. Ya Allah, saya tidak paham nih kenapa takdir saya seperti ini, dan saya tidak sanggup menjalaninya. Beri saya pemahaman agar saya bisa mentaatimu. Begitu. Ya, kita mungkin nanyanya karena kita nggak paham. Ya, bukan kita memprotes. Ini mungkin maksudnya nggak boleh tidak beradab saat kita memprotes. Kenapa sih Allah bikin ada orang yang ibadah banyak banget tapi kayaknya nggak dapat hidayah, tapi yang ini begini dong dapat? Gimana sih Allah gitu? Nah, bisa jadi ini tidak beradabnya karena protes. Tapi kalau kita memang mempertanyakan karena ingin tahu, karena kita nggak paham, karena otak kita nggak sampai, ya boleh kita bertanya, Allah, saya tidak paham maksudmu, beri saya pemahaman. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Itu masih boleh, ya, karena ingin tahu doang. Ini kan manusia, kadang pengen tahu. Cuma tetap takut sama Allah. Ya, makanya kadang pernah saya dibilang doanya gini, ya Allah, saya tahu apapun takdir dalam hidup saya ini pasti yang terbaik buat saya. Tapi saya merasa berat jalanin ini semua. Beri saya pemahaman, saya harus gimana ya Allah. Itu. Jadi kita nggak boleh menentang ataupun tidak boleh mempertanyakan apa yang Allah sudah takdirin dalam hidup. Tapi kita bilang, memang ini takdir yang terbaik. Tapi saya merasa berat ya Allah. Begitu. Nggak apa-apa, ngomong aja. Beri saya pemahaman, saya harus berbuat apa. Begitu. Itu insya Allah tetap dikatakan beradab. Ya Allah, ente gimana sih? Kok begini begitu? Itu nggak beradab tuh. Ya. Ada Tuhan, serah dia mau gimana juga. Itu. Ya. Qultu ana wa misalu hadza tariqi fid dunya siratu fil akhirah. Ya, aku mengatakan bahwa sesungguhnya perjalanan hidup dunia ini yaitu bagaikan perjalanan hidup akhirat. Ya, sirat itu siratul mustaqim itu tuh yang jembatan. Bi aqobatiha, dalam rintangan-rintangannya, wa masafatiha, dan jarak tempuhnya, wa maqatiha, dan juga pemutus-pemutusnya, pemutus pendorong segala macam itu. Waqtilafi ahwalil khalqi fiha, dan juga perbedaan kondisi manusia di dalam perjalanan Siratul Mustaqim. Kan Siratul Mustaqim itu ada yang jatuh, ada yang naik mobil di Siratul Mustaqim, ada yang kayak jalan di pedang, ada yang jatuh. Seperti itulah perjalanan hidup peribadatan kepada Allah di dunia. Ada yang berhasil, ada yang satu tangga kagak selesai, ada yang gak jalan-jalan, ada yang 70 tahun jalannya, ada baru jalan jatuh gitu. Jadi makanya beliau mengatakan bahwa perjalanan dunia ini seperti perjalanan jembatan Siratul Mustaqim. Ya. Faminhum mayamuru alaihi bil barakil khatib. Ada di antara mereka nih kalau jalanan Siratul Mustaqim nanti ya, itu yang mereka lewat cuma seperti kilatan yang menyambar dari Siratul Mustaqim cus sampai ke surga. Ya, wa minhum mayamuru alaihi karraihil asib. Ada yang
datang lewat seperti angin yang kencang, sud gitu. Nah itu model-model dua ini, model-model yang perjalanan dunia itu siapa ya? Ashabul Kahfi sama para penyihir tuh ya. Kan di akhirat nanti Siratul Mustaqim begitu ceritanya kan, sering denger ya, yang di jembatannya cepet cus sampai aja. Nah ternyata di dunia kata Ghazali sama aja seperti jalan Siratul Mustaqim. Ada perjalanan ketauhidan kepada Allah di dunia ini yang berjalan sangat cepat seperti di Siratul Mustaqim. Siapa? Ya itu tadi Ashabul Kahfi. Ya dari kafir ngaku-ngaku langsung tauhid tek mati sampai langsung cepet amat. Ya. Apalagi yang penyihir, hitungan setengah jam kali itu ya, ngadu ilmu sama Musa, Musa ngeluarin ilmu, ya mungkin itu belum ada sejam kali, langsung dia beriman, ya harus dibunuh mati, hitungan sekejap langsung sampai ahli tauhid, ya itu perjalanan dunia sama seperti perjalanan Siratul Mustaqim. Wal akharu kal parosil sawad, ada juga seperti kuda pacuan yang larinya cepat. Wa akharu kat-ta'ir, ada yang seperti burung. Wa akharu yamsi, ada yang jalan biasa. Wa akharu yazhafu, ada yang merayap. Ya. Kita ini kayaknya yang merayap. Ya, dalam Thariqul Mustaqim nanti ada yang merayap-rayap di Thariqul Mustaqim, jalannya lama banget. Nah, ini kita yang lagi belajar 7 tangga ini kayaknya bagian yang merayap-rayap deh gitu. Nah, sampai tauhid ma'rifatullah. Tapi lagi jalan sih walaupun merayap gitu. Ya kayak keong. Hatta yasiru pahpatan, sampai jadi arang. Ya. Itu karena kepanasan berarti jalan kelamaan ya. Ngerangkak di bawahnya api. Kelamaan nih jalan gitu. Akhirnya jadi arang di atas Siratul Mustaqim. Nah, yang di dunia gimana itu? Ya begitu, takutnya kelamaan busuk juga kita nggak sampai tauhid. Ya. Wa akharu yasma'u asisaha. Ada yang mereka yang mendengar, yang lain ada yang mendengar apa? Suara neraka. Ya hasisa itu ya kayak deruan ya api ada bunyinya kali ya. Desis sih. Iya berdesis. Ngeri sih suara ombak aja kadang ngeri ya. Suara air terjun. Suara api ya. Tada rasain sendiri lah gitu. Wa akhar ya yu'khadhu bikalali, ya ada yang diambil dengan cangkul. Bicara kalib itu cangkul, payutrahu wasyur. Kok bisa begitu ya? Diambil seperti cangkul. Terus keluar dari Siratul Mustaqim. Ya kalau kita lagi ngambil tanah cek cus gitu ya. Ini jalan-jalan Mustaqim angkut cus lempar masuk mana? Neraka. Kecomot begitu. Wayatruha fi jahannam, dilempar ke neraka jahanam. Jadi ada orang yang diambil kayak dipanggil pakai cangkul dari Siratul Mustaqim. Cut cangkul cut gitu. Dicotek cus dibuang ke neraka jahanam. Nah, kalau urusan dunianya apa? Nah, ini jalan sesat gitu. Jalanin semua ini, kesombongan, kebanggaan diri. Akhirnya malah keluar pas tangga ke-7, keluarnya apa? Bangga diri, sombong kayak Ba'al bin Ba'urah. Itu namanya diciduk tuh, cet. Nah, bayangin. Jadi orang capek-capek diciduk ke neraka. Wa kadzalika halu hali tariqi ma'asalikihi fid dunya. Begitu pula kata Ghazali, demikian juga kondisi orang-orang yang jalan dalam perjalanan ini. Ya, maksudnya dalam perjalanan thariqat dunia menuju ke akhirat. Salikihi yang penempuhnya di dunia, fahuma ahlul absar. Kedua-duanya baik yang menjalani Siratul Mustaqim di akhirat atau sirat yang di dunia ini menuju kepada tangga-tangga ini adalah orang-orang yang ahlul absar itu pandangan ini sebenarnya. Pandangan batin yang dalam. Ya, wasyiratud dunya lil qulubi yara ahwalaha zawul basairi wal albab. Dan perjalanan dunia ini nih ya, bahasanya kalau perjalanan dunia ini maksudnya 7 tangga yang kita lagi dalamin ini, itu aja dah ya. Bagi hati dari berbagai hati
Yara akan melihat ahwalah, apa namanya, pancaroba ataupun huru haranya zawil basoiri wal aql, orang-orang yang punya pandangan tajam dan akal yang sehat. Jadi perjalanan dunia ini menuju kepada tauhidan banyak sekali rintangannya, banyak sekali huru haranya, dan hanya orang yang pandangannya dalam dan akalnya sehat yang bisa paham. Ya, kata Umar bin Khattab, dunia ini bagaikan lapangan yang penuh dengan duri. Aku bingung ada orang jalan santai aja. Ya, paham gak? Omongan Umar ini paham gak? Dunia ini begitu banyak, ya, kalau seperti tanah lapang yang begitu banyak duri, tetapi aku bingung ada orang yang jalan santai aja. Harusnya kan hati-hati. Karena apa orang itu jalan santai? Karena dia tidak punya basoir wal albab, nggak punya pandangan hati yang dalam dan nggak punya akal yang sehat. Makanya nggak bisa lihat tuh mana durinya, mana. Kalau yang bisa lihat, mereka akan hati-hati jalan di dunia. Nah, ini thariqat dunia ini harus ada hati yang basoir, yang pandangannya dalam dan juga akalnya sehat. Akal sehat, pandangan dalam, tidak cinta dunia. Akal yang sehat, tidak disertai hawa nafsu. Tuh, ya, pandangan yang dalam, yang tidak tercampur dengan cinta dunia, maka kita punya pandangan yang dalam tentang dunia. Dan akal yang sehat, kalau tidak tercampur dengan hawa nafsu, maka akalnya sehat. Itu doang, udah. Itu intinya gitu. Wa inna ikhtalafatil ahwal, adapun perbedaan kondisi orang-orang yang dalam perjalanan ini, ya kita ini kan sini kan semua dalam 7 tangga nih lagi jalanin, kan beda-beda kondisinya. Yang nabugono gitu. Yang ini berhasil, yang kurang berhasil, yang kecewa, yang iri gitu. Yang ada temannya udah punya pacar yang belum punya, iri gitu. Itu kondisinya berbeda-beda. Ya, dalam perjalanan salik ini, salikina bil akhirati likhtilafi ahwalihim di dunia. Sama. Perbedaan di dunia, perjalanan menuju tauhid sama dengan perjalanan orang-orang di Siratul Mustaqim berbeda-beda. Gitu, ya kan? Ada yang secepat kilat, ada yang pakai perahu, ada yang pakai onta, ada yang jalan kaki, ada yang nyebur tadi. Sama. Perjalanan thariqat kayak gini juga ada yang berhasil, ada yang hancur, ada yang jadi sesat, ada yang jadi sombong, ada yang nggak jalan-jalan, gitu. Ada yang ngerangkak, ada yang kayak semut, gitu. Ada yang kayak begicot, itu jadi nggak bergerak-bergerak. Itu berbeda-beda. Ya, pertama dari haqqah. Maka renungilah semua itu haqqah dengan sebenar-benarnya. Renungin ini semua. Fahadhi hazi. Nah, ini bahasanya Lodi nih. Hazihan gitu. Ya, dia ngomong fahadhi. Nih, pikirin begitu maksudnya. Ya, wabillahi taufik. Dan semoga demi Allah, dari Allah segala taufik, ya, petunjuk agar kita mampu menjalankan ini semua. Ya, sampai sini aja soal tempatnya di hadratin Nabi. Siril Fatihah. Rahmanirrahim. وفنكنا حمدا يا رحمن حمدا يا رحمن حمدا الله رحمنا ورحم والدينا ونفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا رحمن الرحيم صلى الله محمد الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.